Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut atau dompet rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Di sini aku sudah menyiapkan 2 buah gulung benang dengan warna yang berbeda. Kita menggunakan benang polyceri unit juga ukuran D18. Bisa menggunakan hakpen ukuran 3 dan 4. Kemudian ada jarum tapestri, gunting, alat ukur, dan hakpen. Kita nanti menggunakan hakpen yang nomor 3 ya. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian lihat. Di sini kita sudah membuat alas, diawali dengan membuat 56 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi dengan kelipatan 7. Setelah selesai dengan kelipatan 7, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 57 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC di setiap lubang rantai sampai di ujung. Setelah sampai di ujung, jangan lupa kita membuat 1 rantai, kemudian kita balik. Lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 14 baris seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Di setiap lubang tepi alas. Nah, langsung saja. Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir, kita masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama, kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas, masing-masing kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir, kita isi dengan 2 SC. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini, saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua, tapi sebelum itu akan kita hitung dulu. SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 7 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 7, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung, totalnya ada 140 SC. Jika dibagi 7 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua sampai ke 6. Langsung saja kita slip stitch di lubang SC yang awal. Kemudian membuat 3 rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Untuk pondasi yang kedua, di sini kita membuat DC memutar. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di pondasi kedua akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk pondasi yang kedua jadinya seperti ini, saatnya kita lanjut ke pondasi yang ketiga sampai di pondasi ke-6. Jadi untuk pondasi yang ketiga sampai ke-6 caranya sama seperti pondasi yang kedua. Membuat 3 rantai, lanjut membuat DC di setiap lubang. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di pondasi ke-6 akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di pondasi ke-6 akhir, untuk DC yang terakhir kita tahan dulu, kita akan ganti benang dan kita sudah membuat pondasi yang ke-6. Pondasi yang pertama kita membuat SC memutar, lalu untuk pondasi yang kedua sampai ke-6 kita membuat DC memutar ya. Langsung saja di sini kita akan ganti benang. Ada 2 serat benang yang ada di hakpen, langsung kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian setelah itu membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, masuk di lubang yang sama, membuat 1 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu membuat 2 rantai, kita skip 6 lubang, membuat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Membuat 2 rantai, kita skip 6 lubang, membuat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Kemudian membuat 2 rantai. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan motif. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris pertama, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Sekarang kita masuk di baris yang kedua. Di sini kita akan ganti benang. Kita slip stitch di bagian lubang back loop, di bagian DC kedua. Nah, di sini kita sambil ganti benang. Kemudian kita slip stitch di lubang 1 rantai, membuat 1 rantai, kemudian masuk di lubang yang sama, membuat SC seperti ini, lalu membuat 2 rantai, kemudian kita skip 2 lubang, membuat 2 DC, seperti ini, membuat 2 rantai, kita skip 2 lubang dan 2 DC yang warna hijau,
masuk di lubang satu rantai membuat SC, kemudian membuat 2 rantai. Kita skip 2 DC warna hijau dan 2 DC yang bawah, membuat 2 DC, membuat 2 rantai. Kita skip 2 DC yang bawah dan 2 DC yang warna hijau, masuk di lubang satu rantai membuat SC, membuat 2 rantai. Kita skip 2 DC warna hijau dan 2 DC yang bawah, membuat 2 DC. Seperti ini, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC sampai terkumpul 2 DC. Dan untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris kedua akhir, kita slip stitch di SC yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali ya. Saatnya kita masuk di baris yang ketiga. Langsung saja membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC. Masuk di lubang DC, kita isi dengan 1 DC di setiap lubang, membuat 2 DC di lubang 2 rantai, membuat 1 DC di lubang SC, membuat 2 DC di lubang 2 rantai. Kemudian membuat DC di setiap lubang, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di DC terakhir, di sini kita tahan. Kita akan ganti benang dengan warna hijau. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang keempat. Caranya sama seperti di baris motif yang pertama ya. Langsung saja membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang yang sama membuat 1 DC. Kemudian membuat 1 rantai. Masuk di lubang yang sama membuat 2 DC. Setelah itu membuat 2 rantai, kita skip 6 lubang, masuk di lubang yang ketujuh, membuat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC. Setelah itu membuat 2 rantai, skip 6 lubang, membuat 2 DC, 1 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu membuat 2 rantai. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai.
Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif baris keempat, kita slip stitch. Kita slip stitch lagi di bagian back loop DC kedua. Di sini kita sambil ganti benang. Kemudian kita slip stitch di lubang satu rantai. Membuat satu rantai, kemudian masuk di lubang yang sama membuat SC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Kita masuk di baris yang kelima, membuat 2 rantai. Setelah itu, kita skip 2 DC warna hijau dan 2 DC yang ini, yang bawah, membuat 2 DC. Kemudian membuat 2 rantai, masuk di lubang satu rantai membuat SC, membuat 2 rantai, kemudian kita skip 2 DC warna hijau dan 2 DC bawah, membuat 2 DC, di setiap lubang kita isi 1, membuat 2 rantai, masuk di lubang satu rantai membuat SC, membuat 2 rantai, kita skip 2 DC warna hijau dan 2 DC bawah, membuat 2 DC, di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir baris kelima. Kita slip stitch di lubang SC yang awal. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Langsung saja di lubang 2 rantai kita isi dengan 2 DC. Kita membuat DC di setiap lubang. Membuat 2 DC di lubang 2 rantai. Membuat 1 DC, membuat 2 DC, membuat DC di setiap lubang, kemudian membuat 2 DC, membuat 1 DC, kemudian membuat 2 DC, dan membuat DC di setiap lubang. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu di motif yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal.
Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat SC memutar. Langsung saja membuat satu rantai, kemudian masuk di lubang yang sama membuat SC. Lanjut kita isi di setiap lubang dengan satu SC seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di awalan SC. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, lanjut kita membuat SC di baris yang selanjutnya. Lakukan cara yang sama. Di sini kita berjalan di baris kedua. Nah, ini nanti kita membuat sebanyak 10 baris. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita jadinya membuat sebanyak 7 baris. Sudah sampai di baris ke-7 akhir, kita slip stitch. Kita putuskan benang. Sisanya ini nanti kita selipkan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri. Alas bisa kita beri busati, dalamnya kita beri inner atau furing, dan bibir tasnya bisa kita pasang resleting ya. Nah, setelah itu akan kita beri penutup tas seperti ini. Teman-teman bisa lihat caranya di video yang ini. Nah, ini akan kita pasang beserta kancingnya terlebih dahulu. Kita pasang di bagian tengah-tengah sini ya nanti. Nah, akan kita jahit terlebih dahulu ya. Nah, untuk tas yang kita hasilkan jadinya seperti ini. Motifnya sangat cantik sekali. Dan tadi juga sudah kita buatkan handle. Cara pembuatan handle linknya ada di bagian kolom deskripsi ya. Bisa cek di situ. Kemudian untuk bagian dalam tas seperti ini. Sisa benangnya nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestri. Alas bisa kita beri busati. Dalamnya kita beri inner. Dan untuk bibir tasnya supaya lebih aman bisa kita beri resleting ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan ingin lebih tahu banyak tentang motif terbaru, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.